Anda mungkin sering mikir ya, kalau kita ngomongin tenis, yang kebayang di kepala itu cuma olahraga rekreasi. Kayak Anda cuma mukul bola bolak-balik, ngelewatin net, kelihatannya elegan, santai, mungkin buat keringetan pas weekend aja. Tapi mari kita jujur nih, di atas lapangan keras itu, realitanya beda banget. Oh, sangat beda. Nggak ada santai-santainya kalau udah masuk ke level kompetitif? Benar. Tenis itu sebenarnya adalah permainan catur fisik. Ini tuh sebuah ekosistem yang brutal tapi indah banget. Anda dituntut punya kecepatan kayak seorang sprinter, kekuatan rotasi ala petarung, dan, nah ini yang penting, strategi tata ruang tingkat tinggi dari seorang grandmaster. Kalau Anda meleset beberapa milimeter aja pas mukul, atau salah hitung sudut sepersekian detik aja, Bolanya langsung terbang keluar lapangan, pasti itu. tepat. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui konten-konten edukatif dari channel ini. Ya, saya sepakat banget sama analogi catur fisik tadi. Memang kelihatannya tenis itu simple ya, bolanya masuk atau keluar. Tapi proses biomekanis dan kalkulasi fisika buat dapetin satu pukulan pas, itu luar biasa rumit loh. Kompleks banget kan? Banget. Setiap kali bola itu nyebrang net, ada puluhan variabel yang otak dan tubuh Anda proses dalam hitungan milidetik. Mulai dari rotasi bola, kecepatan angin, sampai seberapa elastis senar raket Anda. Nah, itulah misi kita di pembahasan mendalam kali ini, khusus buat Anda, para milenial atau Gen Z yang mungkin baru kena tren tenis, yang udah lewat fase mukul bola nyasar ke pagar, dan sekarang pengen banget ngerti anatomi olahraga ini secara utuh. Ini buat Anda. Kita nggak bakal bahas hal-hal yang di permukaan aja. Betul, kita bakal bongkar abis-abisan. Kita bakal bedah gimana alat yang Anda pakai itu ngubah fisika permainan, gimana tubuh Anda bisa ngasilin tenaga lewat rantai kinetik, sampai gimana sih caranya menguasai lapangan kayak pemain turnamen beneran. Semua ini bakal kita bahas bareng rekan saya yang udah punya jam terbang ribuan jam di sirkuit nasional dan internasional. Jadi, mari kita mulai dari senjata utamanya nih, raket. Oke, mari kita bahas pedang kita ini. Saya sering banget lihat ada pemain yang baru main setahun, tiba-tiba langsung beli raket spesifikasi pro. Yang ukuran kepalanya cuma 95 inci persegi gitu loh. Menurut saya nih, ini tuh kayak orang baru belajar nyetir mobil, tapi langsung disuruh bawa mobil balap F1. Bukannya malah hancur tuh perkembangannya. Pemula kan logikanya butuh raket yang kayak jaring trampolin, luas. Ya nggak sih? Itu visualisasi yang sangat akurat. Banyak yang mikir, raket pro bikin pukulan jadi pro. Padahal, spesifikasi raket itu bukan soal gaya-gayaan. Itu murni soal kompensasi mekanis. Maksudnya gimana tuh kompensasi? Jadi gini, mari kita lihat fisika dari ukuran kepala raket atau head size. Raket mid-size ukuran 95-98 inci yang dipakai pemain dunia, itu dibikin murni buat kontrol absolut. Pemain elit itu ayunannya udah sempurna. Mereka selalu, dan saya bilang selalu ya, mukul bola pas di titik tengah senarnya. Titik sweet spot itu ya? Iya. Tapi buat pemain rekreasional yang tekniknya masih berkembang, wajib banget pakai raket ukuran 105-110 inci. Yang Anda bilang jaring trampolin tadi. Karena sweet spotnya jauh lebih lebar kan? Jadi kalau kita telat mukul dan kena pinggiran raket, Bolanya nggak langsung mati. Secara fisika, sweet spot yang gede itu nyebarin getaran lebih merata. Dia ngasih toleransi kesalahan yang tinggi. Kalau Anda pakai raket 95 inci, terus mukulnya agak meleset sedikit aja, raket itu bakal melintir di tangan Anda. oh kerasa banget tuh pasti getarannya di tangan. Iya, itu namanya torsion. Tenaga Anda langsung terserap habis dan bolanya nyangkut di net. Kalau raket oversize, momentum bolanya tetap terjaga walaupun kontak Anda berantakan. Masuk akal. Nah, ngomong-ngomong soal tangan, ada data yang bikin saya kaget banget waktu riset buat pembahasan mendalam ini. Katanya, hampir 50% cedera siku pada pemain amatir, itu akar masalahnya sepele banget. Cuma karena ukuran grip atau pegangan raket yang salah. Seringnya kekecilan 1/8 inci aja. Ah iya, itu klasik banget. Nah, kenapa penyimpangan ukuran yang cuma hitungan milimeter itu bisa bikin lengan kita hancur? Ini murni soal kompensasi otot lagi. Gini, pas grip Anda terlalu kecil, raket itu gampang banget slip atau muter pas nahan benturan bola yang keras. Nah, biar raketnya nggak lepas terbang, sistem saraf Anda otomatis nyuruh otot-otot kecil di lengan bawah. Oh, yang nahan pergelangan tangan ya? Bener,
Otot fleksor dan ekstensor Anda itu disuruh menggenggam jauh lebih kuat dari yang seharusnya tiap kali mukul. Padahal dalam satu sesi main, Anda bisa mukul 500 kali lebih, kan? Astaga, 500 kali menggenggam sekuat tenaga. Makanya, ketegangan konstan itu pelan-pelan merobek tendon mikro di siku Anda. Itulah yang bikin lateral epikondilitis, atau yang ngetren disebut tennis elbow. Wow, jadi cederanya bukan karena satu pukulan keras, tapi karena akumulasi kelelahan otot bawah yang dipaksa jadi penyeimbang. Ngeri juga ya. Terus gimana cara ngecek grip yang benar? Gampang banget. Pegang raket Anda, terus masukin jari telunjuk tangan satunya ke celah antara ujung jari dan telapak tangan yang lagi menggenggam. Kalau telunjuknya pas masuk, itu ukurannya benar. Kalau terlalu longgar atau nggak muat sama sekali, nah itu rawan cedera. Segitu, biar pukulannya keras membelah angin katanya. Padahal dari literatur fisika tenis yang kita pelajari, senar kendur justru yang ngasih tenaga gratis. Kok bisa kebalik gitu? Itu miskonsepsi yang paling susah dihilangin. Mitos senar kencang sama dengan pukulan keras itu salah besar. Kita lagi ngomongin efek peregangan elastis nih. Kalau senar ditarik kenceng banget, permukaannya jadi kaku kayak papan. Terus pas bola nabrak senar itu, Bolanya yang kalah, bolanya jadi pipih, menyerap energinya sendiri, terus mantul dengan kontrol tinggi, tapi kecepatannya hilang banyak. Sebaliknya nih, kalau senar ditarik agak kendur, katakanlah di 50 pounds, dia bakal melengkung ke belakang pasti tabrak bola. kayak ketapel gitu ya? Persis. Dia nyerap energi bola, lalu secara instan mantul balik ke bentuk semula, dan ngelontarin bolanya dengan tenaga ekstra. Itu yang disebut trampoline effect. Jadi dapat tenaga gratis dari senar. Tapi, ya mau raketnya secanggih apapun, kalau mesin yang ngegerakinnya, yaitu tubuh kita, masih berantakan, energi itu bakal bocor kemana-mana. Ini bawa kita ke fase transisi. Sebelum kita bedah mekanika tubuh, saya mau kalibrasi pendengar kita dulu nih. Di sistem rating tenis, ada yang namanya NTRP. Dari level 1.0 buat pemula total, sampai 7.0 buat pro dunia. Ya, National Tennis Rating Program. Betul. Nah, audiens Gen Z dan milenial kita ini kebanyakan lagi di fase kritis. Transisi dari level 2.5 yang asal ngayun tangan menuju level 3.5 atau 4.0, di mana tenis udah mulai jadi adu taktik. Sebenarnya, apa yang berubah dari cara tubuh bergerak di persimpangan level ini? Perubahannya sangat fundamental. Di transisi ini, seorang pemain harus berhenti mukul pakai lengan dan mulai mukul pakai tanah. Tunggu, mukul pakai tanah gimana ceritanya? Pemain pemula itu biasanya kaku. Mereka ngangkat bahu, negangin bisep, dan mukul cuma pakai engsel bahu. Itu capek banget dan gampang bikin cedera. Di level 3.5, Anda harus paham yang namanya rantai kinetik atau kinetic chain. Pada intinya, tenis itu adalah seni menyalurkan energi dari bumi, masuk ke badan kita, dan dikeluarin ke bola seberat 58 gram. Konsep yang keren banget. Mentransfer energi bumi, jadi tubuh kita ini diubah jadi semacam ketapel raksasa ya? Betul sekali. Rantai kinetik itu mulainya dari pijakan. Anda tekan kaki Anda ke lapangan, lalu ada energi reaksi dari tanah yang merambat naik ke tubuh. Oh, itu kenapa pemain pro selalu neken lutut ke bawah sebelum mukul. Nah, itu dia. Energi itu dorong lutut yang tadinya ditekuk jadi lurus, terus muter pinggul Anda ke depan, pindah ke otot perut dan punggung, meledak di bahu, menjalar ke lengan. Dan akhirnya di ujungnya, raket mencambuk bola. Tepat. Dan rahasia buat memicu ledakan rantai kinetik ini ada di satu gerakan awal yang namanya unit turn. Unit turn. Ini yang sering pelatih teriakin, puter bahumu itu kan? Tapi secara biomekanis, kenapa ini penting banget? Buat nyiptain daya pelintir atau torsi. Gini, pas bola datang, jangan cuma nanik tangan doang ke belakang. Anda harus muter bahu dan pinggul barengan ke samping, agak membelakangi bola. Bayangin Anda lagi muter per pegas sampai tegang banget. Berarti otot punggung dan perut kita lagi nyimpen energi potensial nih. Iya, di momen itu, lengan dan raket Anda sebenarnya pasif. Mereka cuma ngikut di belakang, bertugas jadi ujung cambuk waktu per pegas tubuh Anda dilepas secara agresif. Pantesan, pemain pro tuh kelihatannya rileks banget kayak nggak pakai tenaga, tapi bolanya melesat kayak peluru. Lengan mereka nggak tegang, mereka cuma ngelepasin pegas tubuh.
Nah, kalau ngomongin rotasi dan stabilitas, gimana dengan backhand? Kita kan suka banget lihat gaya backhand satu tangan yang elegan banget ala pemain legendaris. Tapi buat pemain level 3.0, kenapa ahli selalu nyaranin backhand dua tangan? Kalau kita lihat dari kacamata biomekanis murni, tubuh bagian atas pemain amatir itu belum punya otot punggung dan bahu yang cukup stabil buat nahan bola kecepatan tinggi cuma pakai satu lengan. Apalagi kalau posisinya lagi lari. Bakal goyah pasti raketnya. Pasti. Nah, backhand dua tangan itu mengubah lengan kiri dan kanan Anda jadi satu struktur segitiga yang super kokoh. Buat pemain yang dominan tangan kanan, sebenarnya tangan kiri Anda yang ngambil alih 70% beban pukulan. Hah? Serius tangan non-dominan yang lebih kerja keras? Betul, tangan kiri itu yang mengunci sudut raket dan ngasih tuas tambahan buat muter tubuh bagian atas. Wah, ini mind-blowing sih. Berarti backhand dua tangan itu pada dasarnya adalah pukulan forehand pakai tangan kiri ya, dan tangan kanan cuma buat kemudi doang. Oke, sekarang kita pindah ke satu-satunya pukulan yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita, servis. Fakta bahwa kita yang pegang bolanya justru sering bikin orang overthinking. Saya sering perhatiin, servis yang berantakan itu awalnya karena lemparan bola atau tosnya salah. Orang suka ngelempar bola pakai pergelangan tangan, disentil kayak lagi main dart. Dan itu adalah resep menuju kehancuran servis. Kalau Anda ngelempar pakai pergelangan atau sentilan jari, bolanya bakal muter acak di udara dan arahnya beda-beda tiap lemparan. Gerakan yang benar itu bukan melempar, tapi mengangkat. Mengangkat pakai seluruh lengan? Ya, lengan kiri harus ngurus beri bahu, jari-jari rileks, pegang bola, terus seluruh lengan naik kayak tuas elevator. Anda lepas bolanya setinggi mata tanpa ada gerakan jari sama sekali. Tujuannya apa? Biar bola itu selalu ada di titik koordinat yang persis sama di udara setiap kali Anda mau servis. Oh, karena kalau letak bolanya konsisten, kita bisa ngelakuin trophy position dengan sempurna ya, posisi ikonik yang berhenti sejenak sebelum mukul itu. Benar. Trophy position itu momen puncak pengumpulan energi sebelum rantainya dilontarkan vertikal. Siku ditekuk, lutut turun, muat energi, bahu kiri nunjuk ke bola di atas. Dari titik ini, ledakannya itu lurus ke atas nyamperin bola, bukan ke depan. Oke, mesin tubuh kita udah siap nih. Udah bisa muter pegas, transfer energi bumi, dan bikin tenaga masif. Tapi, tenaga tanpa arah itu kan bunuh diri di tenis. Ini bawa kita ke level berikutnya, menguasai ruang. Di level NTRP 4.0 ke atas, pukulan keras doang udah nggak mempan kan? Tenis berubah jadi permainan geometri. Gimana sih pemain jago mengeksploitasi lapangan? Di level mahir, lawan Anda udah punya refleks buat balikin pukulan keras. Jadi pertanyaannya berubah. Bukan lagi, gimana saya mukul sekeras mungkin, tapi gimana saya ngerusak keseimbangan langkah kaki dia. Kuncinya, kedalaman bola atau depth yang dihasilkan dari top spin. Mari kita bedah fisika top spin ini. Kenapa putaran bola ke depan ini mematikan banget? Di fluida dinamis, ini namanya efek Magnus. Kalau Anda mukul bola kenceng banget tapi datar, gravitasi nggak bakal keburu narik bola itu turun, akhirnya out. Tapi dengan top spin, Anda ngayun raket dari bawah ke atas, low to high. Bolanya jadi muter cepet banget ke arah depan ya? Iya, dan putaran itu bikin tekanan udara di atas bola lebih tinggi, yang secara paksa menekan bola itu nukik ke bawah. Hasilnya, Anda bisa mukul brutal, ngarahin bola 2 meter di atas net supaya aman nggak nyangkut, tapi fisiknya bikin bola itu tiba-tiba jatuh di garis belakang lawan. Bikin lawan terpaksa mundur sampai mepet pagar. Nah, pas lawan udah terkurung di belakang, disinilah saya penasaran sama taktik yang ada di sumber dokumen kita. Namanya pola 21 atau the 2-1 pattern. Ini kedengarannya kayak kode militer ya. Kenapa pola 3 pukulan ini bisa ngancurin mental dan fisik lawan? Karena pola ini melawan insting natural manusia. Di pukulan pertama, Anda tembak bola kenceng lurus ke tengah lapangan. Dalam banget deket garis baseline. Ini maksa lawan jalan mundur dengan canggung buat balikin bolanya. Terus pukulan keduanya? Pas mereka baru aja mundur, Anda ubah arah bola secara drastis, menyilang tajam ke sudut luar lapangan atau cross court. Secara fisika, momentum mereka lagi ke belakang. Tapi mereka harus ngerem mendadak dan lari sprint diagonal ke samping buat ngejar. Wah, kebayang sih, lapangan mereka di sisi sebelahnya langsung kosong melompong. Persis. Anda udah nyeret tubuh mereka keluar dari pusat lapangan. Terus masuklah pukulan ketiga Anda. Tembakan santai aja, lurus menyusuri garis lapangan yang kosong tadi, down the line.
Lawan Anda secara biomekanis udah kehabisan waktu buat balik badan dan lari 8 meter ngejar bola itu. Poin didapat dari manipulasi geometri, bukan adu otot. Menang karena penempatan. Jenius. Ini juga nyambung banget ke statistik yang bikin saya geleng-geleng. Ada data yang nunjukin 70% poin dalam tenis profesional itu selesai cuma dalam 1-4 pukulan pertama. Ini ngancurin ekspektasi kita nggak sih? Selama ini kita lihat di TV rally-rally panjang, 20 pukulan yang epic banget. Itu anomali sebenarnya, cuma buat highlight TV. Realitas tenis kompetitif itu adalah efisiensi di pukulan awal. Kalau 70% poin beres di bawah 4 pukulan, artinya porsi latihan Anda nggak boleh cuma fokus ke rally tanpa henti. Anda harus latihan servis plus 1. Servis, terus lawan balikin lemah, langsung di-kill di pukulan berikutnya ya? Betul, latih gimana servis pertama Anda bisa bikin posisi lawan goyah, jadi bola kembaliannya tanggung, dan boom, Anda matikan poinnya saat itu juga. Ngebunuh poin secepat mungkin. Bicara soal matikan poin, kita harus bahas senjata yang paling manipulatif. Drop shot. Pukulan pendek yang jatuh tipis di balik net. Tapi eksekusi yang gagal seringnya malah ngasih umpan enak ke lawan. Gimana biomekanika drop shot yang mematikan? Drop shot yang sukses itu 80% kamuflase, 20% teknik tangan. Kalau dari awal ayunan Anda udah kelihatan pelan, lawan bakal baca dan langsung lari ke depan. Unit turn dan putaran bau Anda harus persis kayak mau mukul forehand keras. Terus kapan perubahannya terjadi? Fraksi milidetik sebelum raket kena bola. Anda pakai continental grip, buka wajah raket menghadap ke atas, terus tangan mengayun mulus memotong bagian bawah bola dengan sangat rileks. Gerakan memotong dari atas ke bawah ini yang bikin backspin ya? Bolanya muter kebalik. Jadi bolanya seolah menggigit lapangan, melambat mendadak, dan mantul ke atas, bukan ke depan. Lawan langsung panik lari sprint dari belakang ke area deket net ya. Tapi ada aturannya kan, nggak boleh sembarangan drop shot. Hukum besinya. Jangan pernah lakuin drop shot kalau posisi Anda sendiri lagi tertekan di belakang garis baseline. Bolanya bakal kelamaan melayang di udara, ngasih lawan banyak waktu buat ngejar. Bener juga, wah dengerin semua manuver tajam ini, lari mendadak, ngerem, muter tulang belakang buat rantai kinetik, saya sadar satu hal. Geometri tingkat tinggi ini bakal menghancurkan sendi kita kalau badannya nggak disiapin. Tenis ini kan olahraga asimetris ya, kita ngayun beban di satu sisi badan doang. Khususnya nih buat pendengar milenial dan Gen Z kita yang weekdays duduk bungkuk 40 jam depan laptop, terus weekend mau meledak-ledak di lapangan. Kita perlu ngomongin prehab atau pencegahan cedera. Waktu pemanasan, katanya peregangan statis itu malah bahaya. Ini temuan sains olahraga yang sering diabaikan. Peregangan statis, kayak nyentuh ujung kaki terus ditahan 30 detik sebelum main, itu malah menumpulkan saraf otot Anda. Oh ya, kok bisa? Anda ngajarin serabut otot buat rileks dan memanjang secara pasif. Akibatnya, pas Anda butuh ledakan buat lari di lapangan, pegas ototnya udah kendor. Sendi jadi kurang stabil. Pemanasan yang benar itu harus dinamis. Biar mirip sama gerakan pas main ya, kayak lari nyamping, lateral shuffle, muter pinggul, gitu-gitu. Tepat. Anda harus naikin suhu inti tubuh. Peregangan statis itu penting, tapi nanti buat pendinginan setelah main, buat balikin otot yang kaku ke panjang aslinya. Kalau kita sambungin soal cedera ini sama rantai kinetik tadi, banyak banget yang cedera rotator cuff di bahu. Apakah ini sebenarnya bukan salah bahunya, tapi karena kelemahan di bagian tubuh yang lain? Analisa yang brilian. Ya, bahu yang robek itu seringnya karena kompensasi dari otot inti, core, atau pinggul yang lemah. Kalau rantai kinetik putus di tengah karena perut Anda nggak sanggup nahan torsi, otak bakal nyuruh bahu buat kerja sendirian ngasilin pukulan keras. Dan bahu nggak didesain buat nahan beban sebesar itu sendirian. Makanya, prehab buat tenis itu bukan angkat barbel berat pakai tangan ya, tapi lebih ke stabilisasi perut, pinggul, dan keseimbangan sendi. Berarti soal body awareness dong. Ngomong-ngomong respon saraf dan awareness, ada satu lompatan kecil yang sering dilewatin pemula. Tapi ini nyawanya pertahanan petenis. Split step. Kenapa lompatan ringan ini efek biomekanisnya masif banget? Split step itu sebenarnya manipulasi siklus perenggangan otot di betis kita. Pas lawan memukul bola, Anda lompat kecil ke udara. Anda timing sedemikian rupa supaya pas raket lawan nyentuh bola, ujung jari kaki Anda baru aja mendarat di lapangan. Pas mendarat, gravitasinya ngampain kaki kita tuh? Mendaratnya itu bikin otot betis Anda kaget dan meregang cepat. Sistem saraf pusat mendeteksi regangan ini, lalu otomatis memerintahkan betis berkontraksi balik dengan sangat eksplosif.
Anda ngubah kaki jadi pair yang lagi ditekan. Wah, siap dilontarin kemana aja ya? Iya, mau lawan, mukul ke kiri atau kanan, Anda bisa meledak 50% lebih cepat dari posisi split step ini, dibanding kalau Anda cuma berdiri, diam, nunggu bola. Keren banget. Mengubah kaki jadi pair yang siap meledak. Wow. Kalau kita rewind obrolan kita dari awal sampai sekarang, jelas banget tenis itu jauh dari sekedar mukul bola bolak-balik. Mulai dari milih grip raket yang nyelamatin tendon siku kita, memahami rantai kinetik buat mengubah tenaga tanah jadi daya hancur, geometri 21 buat nguras napas lawan, sampai split step dan stabilisasi otot biar badan kita nggak rontok di lapangan. Semuanya adalah satu ekosistem catur fisik. Ringkasan yang sempurna. Tenis memang butuh harmoni absolut antara pikiran analitis dan mesin biomekanis tubuh kita. Sebelum kita benar-benar tutup sesi pembahasan mendalam ini, saya ingat pas ngobrol di awal, Anda punya satu pemikiran yang cukup provokatif buat audiens kita. Sesuatu yang sifatnya psikologis tapi krusial banget, nyambung ke sistem rating NTRP tadi. Ya, ini pesan buat pendengar yang benar-benar pengen jago. Hati-hati dengan ego Anda dalam menilai diri sendiri atau self-rating. Di mana-mana, banyak banget pemain yang gengsi. Mereka aslinya masih di level 2.5 atau mentok 3.0, tapi dengan keras kepala ngaku-ngaku level 4.0 karena alergi dibilang pemula. Ngebiarin ego ngalahin realitas ya. Emangnya seberapa destruktif sih delusi ini buat permainan mereka? Sangat destruktif karena bikin stagnan. Menilai level Anda secara jujur itu satu-satunya cara buat nemuin lawan tanding yang seimbang. Kalau Anda main sama yang jauh di bawah, Anda cuma ngumpulin kebiasaan buruk. Tapi kalau gengsi maksa Anda main di level terlalu tinggi, Anda bakal dibantai. Anda nggak belajar taktik apa-apa, Anda cuma lari-lari panik nyelamatin nyawa di lapangan. Bener juga. Nggak ada waktu buat mikirin pola kalau kita sibuk bertahan hidup. Perkembangan mental dan taktik itu cuma bisa ditempa di pertandingan yang ketat. Bertarung 2 jam lawan orang yang secara fisik dan teknik selevel sama Anda, itu tempatnya Anda bertumbuh. Kekalahan tipis yang bikin Anda mikir, split step saya telat nggak ya tadi? Itu jauh lebih berharga. Jadi jangan jadikan sistem rating buat ajang gengsi. Jadikan itu cermin observasi. Beranilah ngaku di mana level pijakan Anda sekarang, dan bangunlah kerajaan tenis Anda dari titik itu.